Kemudian ini ada analisis berdasarkan 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan agroindustri. Yang pertama itu ada aspek produksi, yaitu untuk mempertimbangkan ketersediaan bahan baku. Nah, untuk bahan baku beras, yaitu padi, ini cukup tersedia karena di daerah Kurau sendiri memiliki sekitar 7.953 hektar luas lahan, jadi cukup tersedia secara kontinus sepanjang tahun. Nah, yang kedua itu ada aspek pasar. Produk beras ini dipasarkan di minimarket atau di warung-warung, bahkan dapat langsung ke tempat pemilik usaha dan bisa dipasarkan online lewat jejaring sosial media. Kemudian yang ketiga itu ada aspek distribusi. Nah, pola distribusi yang diterapkan di sini yaitu didistribusikan ke pedagang, pengecer, atau kepada toko yang sudah berlangganan. Kemudian selanjutnya langsung disalurkan ke konsumen. Nah, yang keempat ini ada aspek teknologi. Ada proses padi menjadi beras ini menggunakan alat berupa mesin huller atau rice milling unit untuk memisahkan sekam padi dari beras. Nah, kemudian ada mesin pemutih beras atau disebut dengan rice pulser. Nah, yang kelima ada aspek manajerial, yaitu sumber daya manusia. Nah, untuk karyawan sendiri itu sesuai dengan kebutuhan produksi seperti tingkat keterampilannya. Nah, kemudian yang terakhir, aspek sosial. Dengan adanya komoditas ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dari menanam padi hingga sampai masa panen. Yang pertama, membangun sumber daya manusia produktif dan inovasi. Dengan membangun sumber daya manusia yang produktif kayak inovasi, dapat mengembangkan kinerja yang selalu menjadi sorotan masyarakat, misalnya dengan menciptakan sebuah produk baru yang dapat menarik minat masyarakat. Upaya pencapaiannya dengan melakukan strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, membentuk jaringan sumber informasi yang mampu menampung dan mengelola proses pengkayaan, penjaringan, penyesuaian, penerapan, dan pemanfaatan teknologi pertanian. Dengan membentuk jaringan sumber informasi, berperan dalam mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan dan tepat waktu. Informasi hasil-hasil penelitian dan inovasi teknologi di bidang pertanian membantu upaya peningkatan produksi komoditas pertanian sehingga tercapai pembangunan pertanian yang diharapkan. Upaya pencapaiannya mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian, juga mampu menampung dan mengelola proses pengkayaan dan pemanfaatan teknologi pertanian. Yang ketiga yaitu menghasilkan teknologi pertanian andalan yang dibutuhkan masyarakat setempat dan dapat menumbuhkan agroindustri. Dengan adanya peranan teknologi pertanian dapat meningkatkan kualitas hasil serta memudahkan para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Misalnya dengan adanya mesin pemilah bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Jika dulu petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian, hal tersebut dapat diketahui. Upaya pencapaiannya menghasilkan teknologi pertanian yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian atau agroindustri. Yang keempat yaitu membangun kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian, yaitu merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan penelitian. Rancangan teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendukung perkembangan pengolahan padi pasca panen. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pelosok diantaranya adalah
masih banyak petani yang menggunakan perontok padi yang pengoperasiannya masih menggunakan cara manual dengan cara di kayu. Hal itu menyebabkan kemampuan kerjanya sangat jauh berbeda jika menggunakan perontok padi buatan pabrik, dan juga membutuhkan energi yang sangat besar dan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Masalah selanjutnya yaitu masyarakat juga harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk menggilingkan hasil panen padinya menjadi beras. Dengan adanya masalah tersebut, rancangan teknologi tepat guna yang perlu diciptakan adalah dengan membuatkan alat mesin perontok padi dan alat mesin pengupas kulit padi. Melalui penciptaan alat teknologi tepat guna berupa mesin perontok padi ini, diharapkan produktivitas petani dalam proses pengolahan padi pasca panen dapat meningkat. Dan juga dengan adanya mesin pengupas kulit padi, para petani tidak harus lagi membawa padi mereka ke pabrik penggilingan yang lumayan jauh, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya produksinya.